Jin Runsandel, putra bungsu dari ke-13 pewaris kerajaan Runsandel, terlahir tanpa bakat karena sebuah kutukan. Hingga suatu hari, ia membuat kontrak dengan Dewa Bayangan. Kemudian, ia diberi kesempatan untuk mengulangi kehidupan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jin Runcandel berhasil melarikan diri dari Jipel setelah dibantu Murakan dan Misha. Setelah itu, Jin pergi menemui Watertail dan Snowgold dan meminta bantuan mereka untuk melakukan penyamaran agar bisa pergi ke Gurun Mitra tanpa disadari orang-orang. Di sana, Jin bertemu dengan Falcon, dewa para biskin. Falcon melambai ke arah Jin. Jin dalam hatinya heran. Apa ini salam penghormatan? Jin lalu menunduk dan mendekatinya. Apa kau ingin aku mendekatimu? Falcon kemudian memegang kepala Jin. Seketika cahaya terang menyelimuti area. Setelah cahaya itu menghilang, energi kupu-kupu merah jambu berterbangan. Snowgold langsung berbinar senang. Kau sudah menerima blessing dari Falcon. Kemudian Jin bingung karena Falcon menghilang dari hadapannya. Kemana dia pergi? Snowgold bilang dia sudah pergi dari tadi. Bahkan melihat jejaknya seperti itu saja sangat langka. Tidak, mungkin ini pertama kalinya. Di antara biskin kecil, siapapun yang menerima blessingnya, siapapun itu, ras apapun, wajib diterima tanpa syarat. Karena itu kami akan menerima tawaranmu yang tadi dengan senang hati. Jin bertanya, sebenarnya Falcon itu makhluk seperti apa bagi kalian? Snowgold mulai menjelaskan, secara rinci dia adalah penguasa sejati tanah ini. Mereka membangun terowongan unik dan bercabang seperti labirin untuk melindungi biskin kecil dan lemah seperti kami. Berkat mereka manusia dan biskin lain tidak bisa dengan mudah menemukan tempat-tempat seperti ini apalagi menjelajahinya. Tak terhitung banyaknya terowongan seperti ini di seluruh dunia. Jin sontak kaget, jadi ada banyak tempat seperti ini. Dalam hatinya Jin bilang, bahkan di kehidupanku sebelumnya, aku belum pernah mendengar soal Falcon. Jelas dia bukan makhluk biasa. Jin berkata, aku benar-benar tidak tahu. Jujur kalau bukan karena Dark Flame yang menuntunku waktu itu, aku juga mungkin sudah tersesat. Bagi kalian Falcon benar-benar seperti dewa pelindung. Snowgold bilang, benar sekali, kalau begitu kami akan bantumu sekarang juga. Jin bingung, tapi mungkin tetap saja ini akan berbahaya. Apa kalian benar-benar tidak masalah dengan itu? Dark Flame bilang, tidak apa, kami juga menerima blessing dari Falcon. Snowgold menambahkan, Falcon hanya menunjukkan blessingnya karena dua alasan. Pertama, bila seorang manusia atau orang membuat kontrak dengan God of Cat. Dan kedua, bila mereka merasakan bahwa manusia itu akan melindungi biskin kecil. Artinya kau adalah sosok yang ramah dan aman bagi biskin kecil. Jin sejenak melihat para biskin yang terlihat sangat senang. Mempercayai seseorang sedalam itu benar-benar istimewa bagi mereka. Apa blessing Falcon ini memiliki kekuatan tertentu? Snowgold lalu bisik-bisik pada Dark Flame. Bagi keuntungannya 9-1, aku 9 kalian 1, tak keberatan bukan? Jin yang mendengar itu langsung marah, meski suku Watertail tidak serakah, 9-1 itu berlebihan, bagi rata. Snowgold menjawab, bagaimana 8-2? Jin masih tak mau, kau masih saja rakus. Kalau begitu 7-3, Jin berkata, setengah. Snowgold terus nego, 6-4, coba pikirkan lagi. Kami yang akan menyiapkan rombongan menuju Gurun Mitra, menyamarkanmu agar dapat menghindari semua orang, dan nanti harus pergi sampai ke Runcandel untuk mengantarkan pedang itu. 50-50 terlalu berat. Suku Snowgold itu bukan serakah, tapi kami menjunjung tinggi perhitungan dan pembagian yang adil. Siapa bekerja lebih banyak, menerima lebih banyak. Siapa bekerja lebih sedikit harus rela menerima lebih sedikit.
Kami pedagang dan itu kebanggaan kami. Dilihat dari manapun, 90% pekerjaan ada di sekitar kami. Meski begitu kami sangat dermawan dan menerima 6/4 saja. Kalau begitu percayakan saja pada aku, Pang, pedagang rendah hati ini. Ayo berangkat, saatnya menyamarkanmu. Pada akhirnya Pang setuju 6/4. Jin dan Dark Flame heran, dia selalu seperti itu. Kemudian Jin mencoba berbagai penyamaran. Pang bilang, ini pakaian yang kulihat saat berdagang ke timur, tambah riasan sedikit akan sempurna. Mereka menyebutnya Soul Reaper kalau tidak salah. Jin bilang, rasanya agak aneh. Pang mengganti kembali pakaiannya. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Pakaian tradisional dari kerajaan kecil di timur. Hanya keluarga terpandang yang boleh memakainya. Jin bingung, apa bedanya dengan yang tadi? Cuma warnanya yang berubah. Bukankah pakaian timur justru menarik perhatian? Pang menjawab, aku cuma sedang suka tentang timur. Kalau begitu bagaimana dengan gaya pemimpin kuat ini? Pang merubah Jin menjadi Chiron. Astaga, ini terlalu berlebihan. Apa kau mau membunuhku? Hingga 3 hari kemudian setelah berbagai jenis samaran, Jin kini menyamar sebagai kakek pensiunan mercenari dengan rambut putih dan penutup mata. Jin suka dengan itu. Ini pilihan yang tepat. Kalau begitu aku akan cek pasar melihat apakah samaran ini lolos. Sekalian kalian berdua siapkan karavannya karena kita akan berangkat besok. Jin lalu keluar dan masuk ke dalam pasar Yuka-Yuka. Terlihat banyak miskin dalam pasar. Astaga, pasar ini selalu padat saat malam. Ini tempat terbaik untuk mengujinya. Di sana Jin melihat wajahnya terpajang sebagai buronan di setiap sudut. Kemudian Jin melihat kelompok Jipal ada di sampingnya. Mereka melihat ke arah Jin dan memanggil. Jin mulai panik. Apa mereka menyadariku? Orang Jipal bilang, "Hei, apa kau lihat orang ini?" Jin menjawab, aku juga sedang mencarinya. Jipal lalu pergi. Astaga, bahkan mercenari pensiunan ikut memburunya sekarang. Jin dalam hatinya bilang, kalau Jipal saja tidak curiga, berarti samarannya sempurna. Atau mungkin ini efek blessing dari Velkin. Semoga saja tidak ada apa-apa sampai aku tiba di tanah Illustrious Legend. Tak lama kemudian suku Red Tiger datang. Kenapa kota ini penuh manusia yang tidak berguna hari ini? Ia menggertak Jin yang menghalangi. Kakek, jangan nongkrong di sini. Apa kau mau mati? Jin kemudian minggir. Baiklah, aku akan pergi. Mereka terus menggerutu. Setiap lihat manusia itu, aku ingat penghinaan yang dibuat bajingan itu. Rasanya ingin merobeknya. Jin runcandel. Kalau aku menangkapnya akan kubunuh di tempat. Terlihat mereka membawa seekor bis yang diikat. Jin mengenali bis tersebut. Bukankah itu Honkin? Kebetulan aku memang berencana mencari Honkin. Sekalian saja melakukan sesuatu yang berguna dan memberi pelajaran pada harimau-harimau itu. Di sisi lain, Honkin sampai di rumahnya dan sontak kaget melihat ibunya terkapar. Ibunya bilang, anakku yang paling muda, Red Tiger membawanya pergi. Honkin marah mendengar itu. Ia segera berlari keluar. Berani sekali mereka mengumpulkan upeti begitu aku pergi. Sialan, tak pernah ada yang kembali hidup saat mereka dibawa. Ia pergi ke pegunungan bersalju di atas balik bukit itu. Tapi di tengah jalan ia melihat ledakan. Ia panik. Tidak, apa ini sudah berakhir? Tak lama kemudian Jin menyelamatkan adiknya. Apa ini keluargamu? Kau sudah tak perlu khawatir lagi. Keluargamu aman sekarang. Honkin lalu menyadari sesuatu dengan mencium aroma Jin, pria waktu itu. Ia langsung memberi salam. Orang yang melalui gurun mitra waktu itu. Terima kasih sudah menyelamatkan adikku. Entah harus dengan apa aku membalas kebaikan ini. Jin dalam hatinya bilang, ciumannya tidak bisa ditipu. Jin menjawab, lupakan soal balas budi. Kita rawat dulu luka adikmu.
Sesampainya di rumah, ibu dan adiknya langsung diobati oleh Jin. Mereka heran, tidak mungkin sakitnya hilang, lukaku dan juga bengkakku hilang. Jin menjawab, adikmu masih kecil, jadi dia bisa sembuh dengan cepat. Tapi nyonya kondisi tubuhnya sangat buruk. Yang baru saja kalian makan adalah kue kering yang dinamakan Kakto. Asalnya dari Land of Miracle. Kue ini juga terkenal karena khasiat yang luar biasa dalam pemulihan. Ibunya bilang, orang seperti kami sampai menerima perlakuan sebaik ini. Terima kasih banyak. Dalam hatinya Jin bilang, ini makanan untuk keras Illustrious Legend, jadi wajar kalau efeknya sangat manjur kepada pispok biasa. Untungnya ada satu keping lagi. Honkin bilang, aku takkan pernah melupakan kebaikanmu seumur hidup. Apapun permintaanmu pasti akan kukabulkan. Jin dalam hatinya berpikir, pas sekali. Kebetulan aku datang ke pasar dengan harapan mencari pemandu dan berakhir membantu keluarganya. Jin lalu berkata, karena aku mencari seorang pemandu ke Gurun Mitra, apa kau mau membantuku lagi? Honkin dengan senang hati menjawab, tentu saja aku akan mengikutimu bahkan sampai ke Gurun Mitra langsung. Keesokan paginya, rombongan mereka berangkat menaiki karavan unta. Banyak miskin yang melihat keberangkatan mereka. Mereka serius mau menyeberangi Gurun Mitra, bahkan sampai membawa tentara bayaran juga seorang pemandu. Mau bagaimanapun tak pernah ada orang yang kembali setelah menyeberangi itu. Jin dalam hatinya bilang, sebelum regresi aku belajar sesuatu dari masterku. Honkin takkan pernah melupakan aroma begitu mereka telah menciumnya. Dengan sifat ras ini, mereka pun bisa melacak rute dengan sempurna. Mereka bahkan dapat menentukan arah dengan ketepatan yang luar biasa. Tanpanya, aku takkan pernah mempercayai Peng dan Dark Flame untuk memandu kami menyeberangi gurun ini. Setelah setengah hari perjalanan, kami mulai memasuki gurun. 4 hari berlalu, mereka masih mengarungi gurun. Panas yang menyengat membuat kering tubuh sampai ke tulang. Di tengah jalan, Jin melihat ke arah Feng dan Dark Flame. Bisa-bisanya mereka masih tersenyum di lingkungan yang seperti ini. Terlebih belum ada ancaman yang besar. Persediaan makanan dan air kami juga cukup. Tunggu, tinggal 1 kantong. Jin bertanya, Peng, apa air yang kau bawa tidak terlalu sedikit? Rasanya kita akan kekurangan air saat perjalanan pulang nanti. Pang menjawab, tidak apa-apa, ada Dark Flame di sini. Apa kamu masih belum tahu? Hei Dark Flame, apa kau belum memperlihatkan kemampuanmu pada Tuan Muda Jin? Dark Flame menjawab, dia tidak pernah tanya juga. Pang lalu berhenti. Kalau begitu cepat tunjukkan padanya sekarang juga. Lebih baik kau melihatnya langsung. Dark Flame kemudian turun. Ekornya kemudian mengeluarkan sebuah gelombang yang bisa menarik air dari atas tanah. Ekornya lalu masuk ke dalam tanah. Gelombang di sekitar tercipta. Dark Flame berkata, datanglah. Seketika air menyembur dari dalam tanah. Jin heran melihat itu. Jadi kau bisa menemukan sumber air. Hebat sekali Dark Flame. Pang bilang, soal air tidak usah khawatir, kita bisa minum air sebanyak yang kita mau. Malam harinya mereka beristirahat di balik tebing. Pang menyiapkan makanan yang begitu banyak. Ini makanan timur yang dibuat dengan resep rahasia. Ketiganya ngiler, rasanya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Pang. Tapi tiba-tiba makanan mereka terbawa angin. Ternyata itu kepakan sayap dari seekor naga yang ditunggangi oleh Jipel. Orang Jipel berkata, semua miskin diharuskan untuk patuh. Tak ada kata selamat bagi orang yang melawan. Jin mengenalinya, itu Crimson Dragon. Jipel sialan, mereka mencari sampai ke gurun ini juga. Jipel kemudian mendekati mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Pang menjawab, Tuan Jipel, kami hanya mencari reruntuhan. Jipel bilang, mencari reruntuhan yang sudah lama ditinggalkan semua orang. Apa hidupmu sesulit itu hingga kalian rela mempertaruhkan nyawa kalian? Pang menjawab, jujur saja jalur perdagangan sudah mati. Barang-barang biasa tidak laku lagi di pasar Yuka-Yuka. Jipel bilang, kalian bahkan menyewa mercenari manusia.
Jin menjawab, aku hanyalah mercenary pensiunan yang pergi tanpa tujuan. Saat ini aku hanya hidup melindungi miskin kecil. Jipa lalu mendekat ke arah Jin. Ia berkata, aku yakin bahkan orang sepertimu pasti sudah mendengar tentang buronan di seluruh dunia, tentang flag bearer sementara Runcandel. Kalau begitu tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Semua manusia harus diperiksa termasuk dirimu. Kami tidak boleh mengabaikan petunjuk sekecil apapun. Jadi aku harap kau bisa bekerja sama. Ia mencoba memegang Jin. Dalam hatinya Jin mulai panik. Aku lebih suka menghindari kerusuhan karena tidak tahu berapa banyak pelacak yang ada di dekat sini. Tapi jika seperti ini akan masalah. Tak lama terdengar suara, kita diserang kirim bantuan. Orang Jepang itu langsung pergi meninggalkan Jin. Pang bilang, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita beruntung. Dalam hatinya Jin bilang, seperti yang Pang katakan, ini memang keberuntungan. Tapi siapa yang berani menyerang Jipel di padang pasir seperti ini? Tiba-tiba Dark Flame bilang, lama tidak bertemu Yona. Mendengar nama itu Jin langsung menengok. Di sana Yona memeluk Dark Flame. Lama tak bertemu Dark Flame, apa kau lapar? Perutmu keroncongan begitu? Pang bertanya, Dark Flame apa kau mengenalnya? Jin lalu bilang, dia kakak perempuanku. Yona langsung heran, ia melihat Jin dari segala arah. Ah, kau beneran Jin? Jin tersenyum, benar kakak, kenapa kau ada di sini? Kau tidak datang untuk menangkapku bukan? Yona kemudian menyeringai, aku datang untuk menangkapmu. Ayo bermain semalam saja seperti waktu itu. Aku mempelajari hal yang baru. Jin sedikit ketakutan, bukankah kita berbicara dulu? Setelah itu mereka melakukan perjalanan bersama. Jin dalam hatinya bilang, Yona berkata dia sudah menduga aku akan datang ke sini. Dia melihatku menuju terowongan miskin sebelumnya. Dia kira itu satu-satunya tempat buronan sepertiku bisa bersembunyi. Kebetulan juga dia bertemu dengan karavan suku Snow Gold kami. Kayona memutuskan untuk berkelana bersama kami sampai akhir. Meski kami berpisah, dia akan melindungi Biskin. Jadi aku merasa lega. Pekerjaan ini mungkin akan melelahkan. Di tengah jalan mereka melihat pohon kaktus. Pang lalu memotongnya kecil-kecil dan menjadikan itu untuk melumuri tubuh mereka. Mereka terasa segar kembali. Suasana sedikit mencair. 2 hari kemudian mereka bertemu dengan bangkai ikan. Pang mengenalinya, itu dessert fish. Jin heran, melihat ikan mati di padang gurun saja sudah mengejutkan, apalagi sebesar itu. Pang menjawab, dia belum mati. Begitu dia menyentuh air dia akan langsung hidup lagi. Tapi waktu dia bangun sangat merepotkan. Dark Flame lalu mencari sumber air dan berhasil memancarkan air. Pang panik melihat itu. Dengarkan aku sampai akhir. Jika kalian bangunkannya sekarang, itu akan berbahaya. Dessert Fish lalu terguyur oleh air. Matanya langsung terbuka. Ikan itu lalu masuk ke dalam pasir. Pang tambah panik. Lari dari sana sekarang juga. Dessert Fish yang bangun sangat lapar dan akan memakan apapun di depannya. Ikan itu kemudian melompat dan siap melahap Yona dan Dark Flame. Tapi mereka berdua malah senang melihat itu. Ini benar-benar menarik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.